Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas di sore hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dimulainya bincang-bincang kita di sore hari ini, namun kami harap tidak menyurutkan semangat dan juga antusiasme dari Bapak Ibu kawan pajak sekalian untuk tetap mengikuti bincang-bincang kita di sore hari ini. Baik, senang sekali di hari terakhir bulan Oktober ini, saya Widya Rani Kusuma dapat menjumpai kembali Bapak Ibu kawan pajak sekalian masih dalam Baso Bijak, Bincang Sore Bicara Pajak episode 2 di sore hari ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai PMK 60 garis miring PMK 03 garis miring 2022. Mumpung nih kita ketemu di sore hari ini, seperti biasa di hari terakhir di akhir bulan, kami boleh dong mengingatkan bahwa hari ini merupakan batas akhir waktu penyampaian SPT masa PPN masa September tahun 2022. Jadi kami harap Bapak Ibu kawan pajak sudah melaporkan SPT masa PPN masa September 2022 dan masih bisa sampai dengan akhir hari ini nanti di jam 23.59. Baik, masih ada kaitannya nih dengan PPN. Topik pembahasan kita kali ini yaitu PMK nomor 60 PMK 03 2022, yaitu tentang, wah ini judulnya agak panjang ya, tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik, yang merupakan salah satu turunan juga dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, untuk berbagi informasi mengenai PMK tersebut, bersama kita telah hadir seperti biasa penyuluh pajak dari KPP Madya Surabaya, Bapak Syaiful Muslimin, yang bisa kita panggil Caimin ya. Selamat sore nih Caimin. Selamat sore Mbak Rani. Ya, masih semangat kan sore Semangat. ini? Sudah pesan bakso? Lagi menunggu pesanan. Lagi menunggu memesan atau menunggu baksonya datang nih? Menunggu dipesankan. Oh, menunggu dipesankan. Aduh, baik. Aku berhitung sampai 10 sejak tadi sampai saat ini. Mau tahu PMK 60? Simak saja Baso Bijak sore ini. Oke, Caimin, sebenarnya PMK 60 ini mengatur tentang apa sih? Atau latar belakang diturunkannya PMK 60 ini apa? Bukannya sebelumnya sudah ada ketentuan ya yang mengatur tentang PMK 60 ini? Ya, baik Mbak Rani. Memang sebelumnya sudah ada ketentuan yang mengatur terkait penunjukan pihak tertentu ya, pihak lain sebagai pemungut PPN terkait transaksi dengan pihak di luar negeri tentunya ya Mbak Rani ya. Itu yaitu PMK 48 tahun 2020. Nah, tetapi untuk mengakomodir Mbak Nani ya, kemarin tanggal akhir bulan Oktober ya, itu kemudian diresmikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, di mana di pasal 44 huruf E ya, ayat 2F-nya itu menyatakan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain ini diatur dengan PMK. Nah, jadi kalau beberapa waktu yang lalu ya, kita udah beberapa kali juga menyampaikan PMK turunan Mbak Rani ya, untuk mengakomodir. Kayaknya dasar hukumnya sama ya? Iya, hampir sama. Ini karena mengakomodir di pasal 44E ini kan bunyinya terkait pendelegasian wewenang. Nah, makanya penunjukan pihak lain ya, termasuk penunjukan pihak lain di sini ini diatur dengan PMK sebagaimana disebutkan di pasal tersebut. Nah, di antaranya adalah PMK 60 ini Mbak Nania. PMK 60 ini khusus untuk mengatur penunjukan pihak lain ya, pihak lain, tapi ini juga khusus juga untuk transaksi atas barang kena pajak tidak berwujud. Dan juga jasa kena pajak yang berasal dari luar negeri dan tentunya dilakukan melalui sistem perdagangan sistem elektronik. Dan ini tentunya juga ini Mbak Rani ya, tujuannya
memberikan kepastian hukum dengan dikeluarkannya, diturunkannya PMK ini menjadi pastilah. Artinya payung hukum bagi Bapak Ibu kita semua tentunya ya, ini menjadi sudah pasti ya, sudah jelas karena sudah ada payung hukumnya yaitu PMK 60. Terus kemudian juga tentunya memberikan kesetaraan perlakuan ya kepada para wajib pajak semuanya, kepada para pelaku usaha semuanya ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa memang saat ini perdagangan atau usaha atau transaksi apapun ini sudah makin kesini makin makin mudah karena semuanya dilakukan secara digital Mbak Rani ya, dan juga online juga tentunya. Nah makanya dengan perkembangan teknologi terus era digitalisasi ini, maka peraturan juga ketentuan pemerintah dalam hal ini menyesuaikan untuk mengakomodir transaksi-transaksi yang semakin modern, semakin digital tersebut. Nah, supaya perlakuannya sama dengan transaksi konvensional tentunya ya Mbak Rani ya, maka transaksi-transaksi secara digital, nah ini tentunya juga harus diakomodir oleh pemerintah melalui PMK, aturan-aturan diantaranya adalah PMK 60 ini. Terus kemudian juga tentunya di Undang-Undang HPP kemarin ya, yang berlaku mulai 1 April tahun 2022, yaitu tarif PPN menjadi 11%. Makanya PMK 48 tahun 2020 kemarin tarifnya masih 10%, tentunya dengan PMK 60 ini harus tarifnya disesuaikan menjadi 11%. Oke. Dan yang lebih penting lagi Mbak Rani ya, karena tadi saya sampaikan transaksi begitu luas, begitu mudahnya, terus kemudian juga sektor-sektor ekonomi semakin banyak ya dengan era digitalisasi ini. Nah tentunya potensi-potensi pajak ini juga perlu sama pemerintah artinya diatur lah, artinya supaya potensi-potensi pajak ini bisa artinya tidak ada yang loss gitu ya. Ya, tidak ada yang loss, artinya semua aspek, semua sektor ini bisa menyumbang ke negara ya, ke negara berupa penerimaan pajak. Nah, makanya ini diatur regulasinya dengan beberapa PMK, di antaranya adalah PMK 60 tahun 2022 ini Mbak Rani. Oh iya benar sih, memang sekarang kan semuanya sudah serba online ya. Iya. Jadi transaksi atau kita mau beli sesuatu tuh sudah sangat mudah, mau beli dari luar negeri pun sudah sangat mudah ya. Tidak terhalang ruang dan waktu. Tidak terhalang ruang dan waktu Mbak Rani. Baik, ngomong-ngomong nih, PMK ini mengatur untuk semua barang atau hanya barang tertentu saja? Tapi kalau dilihat dari judulnya sih kayaknya barang tertentu aja barang ya tertentu saja Mbak Rani ya, yang tidak berwujud tentunya. Barang tertentu, barang yang tidak terwujud ya, BKP tidak berwujud, dan juga jasa yang berasal dari luar negeri. Nah ini terkait barang yang tidak berwujud ini, kira-kira seperti apa ya Mbak Rani, udah tahu nggak ini kira-kira barang berwujud ini? Barang tidak berwujud yang seperti apa nih? Iya, mungkin kayak tuyul, masuk nggak tuyul? Enggak deh. Saya nggak masuk ya, karena tidak ada orang yang usahanya itu ya dengan tuyul. Jual tuyul atau gimana? Kalau ada mungkin juga ada itu potensi pajaknya. Ya jadi jadi akan dibikin PMK baru. Lah makanya itu nanti menyesuaikan kalau ada ya. Tapi tentunya ini ya Bapak Ibu kawan pajak ya, yang tidak berwujud di sini tentunya yang memang ada, artinya yang wajar lah, yang memang ada di sekitar kita, yang ada aspek kegiatan usahanya itu ada, memang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya. Barang yang tidak berwujud ini seperti misalnya kayak merek itu ya Mbak Rani ya. Pemakaian merek itu ya, merek e-book, e-magazine, terus kemudian juga e-comics, kemudian pemakaian film dari luar negeri, kemudian mungkin ada rekaman Spotify gitu ya, yang dari luar negeri kita datangkan, kita gunakan di sini. Contoh-contohnya seperti itulah. Artinya nggak bisa kita pegang kan barang itu. Nah ini makanya dikatakan tapi tidak bisa dibeli gitu kan? Iya, bisa dinikmati gitu Mbak Rani ya. Beda dengan bakso kan terlihat Mbak Rani ya, ada wujudnya. Nah, dia berwujud. Nah, kecuali kalau baksonya nggak berwujud itu ya mungkin masuk kriteria ini. Kalau belinya dari luar negeri dan lewat PMSE ya. Iya, betul. Oke. Kalau di PMK-nya sih coba ya kita buka ya, di PMK-nya mungkin ada barang-barang apa saja sih yang termasuk yang diatur dalam PMK ini, coba ya Caimin ya. Iya, tentunya ini Mbak Rani ya, penggunaan atau menggunakan hak cipta diantaranya ya, hak cipta, terus kemudian kesenian, karya ilmiah, desain, model, rencana, formula, dan juga penggunaan ilmu atau pengetahuan ya. Oke. Nah, terus kemudian juga
penggunaan hak, tadi saya sampaikan penggunaan hak. Jadi hal-hal seperti itulah Mbak Reni. Artinya memang dia itu sebetulnya nggak bisa kita pegang. Tadi saya sampaikan nggak bisa kita pegang, tapi kita rasakan manfaatnya. Dan juga bernilai ekonomis juga. Iya, nah itu contohnya Bapak Ibu kawan pajak yang diatur di PMK ini adalah terkait dengan barang-barang yang tidak berwujud tersebut dan juga jasa tentunya ya, jasa kena pajak yang berasal dari luar negeri yang didatangkan dari luar negeri ya, baik nanti itu menggunakan PMSI dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Jadi kalau sudah dijelaskan barang-barang apa saja atau jasa apa saja yang dikenakan PPN ini, apakah berarti setiap pembelian BKP tidak berwujud sama JKP ini dari luar negeri itu wajib dipungut oleh PMSI-nya? Ya. Jadi ada ketentuannya ya Bapak Ibu kawan pajak, tidak semua BKP tidak berwujud atau juga atau JKP yang didatangkan dari luar negeri wajib dipungut. Nah, ini penekannya tidak semua wajib dipungut oleh pelaku usaha baik PMSE, penjual atau dari pembeli ya. Nanti pembeli juga termasuk pihak yang memiliki kewajiban menyetorkan sendiri. Makanya kenapa tadi saya sampaikan tidak, pertanyaan Mbak Rani kan apakah wajib dipungut? Wajib dipungut. Ini nggak wajib, tidak semuanya wajib. Tapi dipungut. PPN-nya tetap ada. PPN-nya tetap ada. Nah, jadi artinya Bapak Ibu kawan pajak tidak wajib dipungut di sini artinya bukan artinya terus nggak ada PPN-nya, bebas PPN, artinya hanya tidak wajib dipungut dalam transaksi yang disebutkan di PMK 60 ini. Karena ada juga pembelian yang dilakukan langsung ini oleh pembeli. Jadi tidak melalui PMSE ya. Tidak melalui perdagangan sistem elektronik, tapi langsung dari penjualnya dari luar negeri sana langsung bertransaksi dengan pembeli tersebut. Nah, kalau yang seperti ini berarti nanti kalau penjualnya dia tidak ditunjuk sebagai pemungut oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentunya nanti pembeli ini dia juga dia memiliki tanggung jawab dia sebagai pemungut, artinya memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN-nya sendiri, Mbak Rani. Oke, sebentar. Okay. Jadi tadi Caimin bilang kalau misalkan si penjual ini tidak ditunjuk sebagai pemungut, berarti ini ada dua nih, ada pemungutnya ini ditunjuk dan tidak ditunjuk. Coba dijelasin dulu nih Caimin. Untuk yang ditunjuk seperti apa, yang tidak ditunjuk seperti apa. Jadi artinya begini Mbak Rani ya, kalau ditunjuk tentunya tadi saya sebutkan yang menunjuk adalah Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak ya. Berarti nanti ada surat ketetapannya. Nah, jadi penunjukannya ini melalui surat ketetapan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bahwa pihak yang termasuk dalam kategori ini ya, lingkaran transaksi tersebut bisa penjual, bisa PMSE. Ini kalau mereka salah satunya ini ditunjuk, maka pihak tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Nah, kalau tidak ditunjuk, maka kewajiban pelaksanaan PPN-nya ini dilaksanakan oleh pembeli sendiri sebagaimana disebutkan di Undang-Undang PPN pasal 3A ya Mbak Rani ya, pasal 3A ayat 3 ya kalau nggak salah, nanti Bapak bisa dicek. Di situ dalam hal pembeli melalui sistem elektronik atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ya atau luar negeri, dalam hal tidak ada yang ditunjuk di sana, maka pembeli tersebut wajib menyetorkan sendiri. Artinya dia juga sebagai pemungut baik OP maupun badan, dia memungut dan menyetorkan sendiri pajak tersebut. Gitu Mbak Rani. Oke. Jadi ini kan dari tadi kita membicarakan ada penjual, ada pemungut. Nah, di PMK 60 ini yang dimaksud pembeli itu seperti apa nih Caimin? Untuk pembeli ini apakah ada kriterianya atau semua pembeli BKP tidak berwujud dan JKP itu tadi masuk di PMK 60 ini? Tentunya tidak semua pembeli ya Mbak Rani ya. Artinya harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di PMK 60 ini Mbak Rani ya. Artinya salah satu di antaranya adalah orang yang berada di Indonesia, penduduk Indonesia tentunya ya, yang menginjakkan tanah di Indonesia gitu Mbak Rani. Jadi kalau orangnya nggak menginjak tanah gitu gimana? Bukan orang berarti. Ya, artinya yang berada di area wilayah Nusantara lah Indonesia, entah orangnya terbang atau apa, pokoknya ya orang yang berada di Indonesia tentunya memiliki identitas Indonesia
Oke. korespondensinya juga dilaksanakan di Indonesia. Terus kemudian juga ketika melakukan transaksi dengan pihak luar negeri tersebut, ini kan karena sistemnya sekarang udah digital, udah modern Mbak Rani ya, tentunya ada data-data yang kita harus nginput pada saat transaksi ya. Mungkin Mbak Rani juga sudah sering transaksi dengan, mungkin udah pernah belanja mobil dari luar negeri langsung barangkali Mbak Rani. Pernah sih. Belum pernah ya. Tapi mungkin ya, mungkin ya. Mungkin yang lain ya. Di sana kan kita harus mengisi data kita melalui formulir registrasinya ya yang disediakan oleh pihak tersebut. Nah, pada saat mengisi form registrasi tersebut, tentunya kita akan memilih negara Indonesia. Nah, walaupun saya orang Amerika Mbak Rani, saya tentunya akan memilih Indonesia. Jadi lokasi pada saat kita beli itu ya, berarti ya. Tapi tidak akan ada yang percaya kalau saya ini orang Amerika Mbak Rani. Ya, jadi tentunya pada saat registrasi, Bapak Ibu kawan pajak semuanya, supaya dianggap sebagai pembeli yang masuk kriteria ini harus memilih warga negara Indonesia gitu Mbak Rani ya. Terus kemudian melakukan pembayaran baik itu debit atau juga mungkin menggunakan fasilitas yang lainnya itu yang disediakan oleh institusi yang berada di Indonesia. Mungkin menggunakan bank BNI misalnya, Mandiri dan yang lainnya mungkin, atau juga bertransaksi dengan menggunakan alamat. Nah, ini tadi kan saya sampaikan sudah eranya sudah teknologi ya, semuanya menggunakan computerized gitu ya. Makanya di internet protokol kita ya, itu kan kelihatan di sana, bisa dibaca Mbak Rani, itu yang menunjukkan identitas di Indonesia. Nah, inilah kriteria dianggap sebagai pembeli yang berada di Indonesia, yang memiliki kewajiban, tadi saya sampaikan, kalau tidak ada pemungut yang ditunjuk, maka memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban PPN-nya tersebut Mbak Rani. Oke, jadi kalau jadi si pembeli ini wajib untuk memungut dan juga menyetorkan dan melaporkan ya, kalau pemungutnya tidak ditunjuk sebagai pemungut. Oke, baik, berarti di pembeli pun ada kriterianya ya Cak Imin ya. Tadi itu ya. Untuk masuk sesuai di PMK 60 ini. Terus kemudian ini Mbak Rani, tadi yang saya ada yang kelewatan sepertinya, untuk pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, itu harus memenuhi kriteria juga. Kelewat belum saya sampaikan ya. Di antaranya untuk bisa ditunjuk menjadi pemungut PPN ya dalam PMK 60 ini, dalam hal ada transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri atau JKP ya. Nah, ini diantaranya adalah transaksi yang dilakukan melalui PMSE tersebut ya. Nah, melalui pihak yang ditunjuk tersebut, itu dalam 1 tahun tidak kurang dari 12.000 traffic artinya yang mengakses dia. Jadi ini kriteria untuk trafficnya, si pemungut ini ditunjuk sebagai untuk bisa ditunjuk ini trafficnya. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan barusan. Oh ya. Tapi nggak apa-apa. Ayo dilanjutin lagi. Berarti saya lebih tahu dulu nih berarti apa yang mau ditanyakan Mbak Rani saya udah tahu. Iya betul. Jadi kriterianya trafficnya minimal 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Oke, terus kemudian transaksinya dalam 1 tahun itu lebih dari 600 juta. Oke, transaksi dalam 1 tahun 600 juta rupiah nominalnya melalui PMSE tersebut ya, atau juga dalam 1 bulan 50 juta. Itu syarat minimal Mbak Rani ya. Jadi itu syarat untuk si pemungut ini ditetapkan untuk menjadi pemungut ya. Penjual ini PMSE-nya. Oke. Oke, berarti harus terpenuhi. Dan misalkan kalau ada pelaku usaha yang tidak ditunjuk sebagai pemungut PPN, bisa nggak dia mengajukan? Kalau dia belum memenuhi kriteria tuh dan dia belum ditunjuk. Boleh nggak dia mengajukan diri? Jadi belum ditunjuk nih ya, tapi dia ingin gitu ya. Boleh Mbak Rani ya, sesuai dengan PMK 60 ini atau juga di per 12-nya ya. Di per 12 ya tahun 2020. Itu disebutkan boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kawan pajak ternyata tidak ditunjuk nih sebagai pemungut, tapi ingin ditunjuk sebagai pemungut, silahkan nanti bisa mengajukan, memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN. Tapi dia tetap harus memenuhi kriteria itu tadi ya? Gitu. Jadi kalau misalkan ada pelaku usaha, dia sudah trafficnya udah lebih dari 12.000, tapi nggak ditunjuk, dia boleh mengajukan. Boleh, silahkan mengajukan.
Baik, Caimin. Apalagi yang perlu kita kulik nih di PMK 60? Nah, sekarang ini nih, kita bicara teknis nih sekarang. Oke. Kalau teknis yang pertama itu pasti tarif. Oke. Tarifnya berapa nih Caimin? 11% kah? Ya, seperti tadi Sama saya dengan tarif sampaikan, umum? bahwa PMK 60 ini menyempurnakan atau bukan menyempurnakan ya, bahkan di PMK 48 tahun 2020 udah dicabut ya. Salah satu yang diubah di PMK 60 ini adalah penyesuaian tarif tadi ya Mbak Arni, saya sebutkan. Maka tarifnya 11% Mbak Arni. Berlaku gitu. mulai 1 April tahun Berlaku 2022. Oke, jadi tarifnya tarif umum 11% dari DPP-nya. Iya. Oke. Sampai nanti kalau ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya terus 11% tarifnya nih Mbak Arni. Oke, dari DPP. Nah, ini nih Caimin, kan ini transaksinya dari luar negeri nih. Biasanya kan pakai kursnya mata uangnya bukan mata uang rupiah nih. Jadi kalau kita transaksi itu pakai mata uang kursnya gimana nih, Caimin? Ya, tentunya harus menggunakan disesuaikan dulu kan? Ya, disesuaikan dikurskan rupiah pada saat terjadinya transaksi tersebut. Jadi pakai kurs KMK pada saat terjadinya transaksi atau pada saat pembayaran mungkin ya? Pembayaran. Pada Oke, saat pembeli melakukan pembayaran. Oke. Jadi ini bisa dicatat ya. Ya. Jadi untuk kursnya yaitu dia yang dipakai pada saat melakukan pembayaran di saat transaksi tersebut ya. KMK-nya silahkan dicek ya. Itu biasanya setiap 1 minggu ya. Sekali itu ada perubahan Bapak Ibu kawan pajak. Oh ya, ini. Jadi kita pertegas lagi, kalau misalnya kita bertransaksi terus si pemungutnya ini tidak ada di belum ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini PPN-nya tetap ada ya? Tetap ada. PPN tetap ada, tapi bukan bebas, nanti dibayar sendiri. Kalau tadi PPMSE-nya ya, kalau misalnya melalui PPMSE tadi kan transaksinya bisa melalui PMSE atau tidak kan ya. Kalau melalui PMSE ternyata PMSE-nya tidak ditunjuk, terus kemudian juga pihak penjualnya. Nah, kita lihat pihak penjualnya. Pihak penjualnya ini dia ditunjuk apa enggak? Kalau pihak penjualnya dia ditunjuk sebagai pemungut, maka pihak penjual ini yang wajib memungut PPN. Tapi kalau ternyata pihak penjual ini juga tidak ditunjuk, maka PPN-nya ini wajib disetorkan dan dilaporkan oleh pembelinya itu sendiri. Oke. Lalu kalau bukti pemungutannya gimana nih? Ya, bukti pemungutannya ini sama kayak kita harus bikin faktur atau gimana? Jadi Bapak Ibu kawan pajak seperti dengan pada saat ketentuan pembuatan faktur pajak, di sana ada dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ya, Mbak Rani ya. Nah, di sini juga ada nanti pihak yang ditunjuk oleh sebagai pemungut tersebut, maka dia akan menerbitkan commercial invoice ya, Mbak Rani ya, atau billing atau order receipt. Nah, ini diperlakukan sama dengan faktur pajak. Nah, terus kemudian dalam hal nanti Bapak Ibu kawan pajak pihak pembeli ini misalnya PKP juga nih, badan atau juga orang pribadi dia PKP. Ini kan bisa mengkreditkan PM-nya nih Mbak Rani. Nah, karena tadi dokumennya ternyata kan dokumen tertentu ya. Nah, dalam hal demikian, jadi Bapak Ibu kawan pajak kalau misalnya sebagai PKP dan ingin mengkreditkan PM atas pembelian tadi itu, silakan nanti diinformasikan kepada pihak pemungut tersebut identitas, nama, NPWP ya, yang memenuhi kriteria sehingga dipersamakan dengan faktur pajak dan bisa menjadi bahan untuk dikreditkan tersebut. Jadi harus lengkap ya identitasnya. Nama, NPWP, itu juga alamat. Kalau misalnya ini elektronik biasanya posel atau pos elektronik ya, email ya Mbak Rani ya. Silahkan nanti dilengkapi, disampaikan kepada pihak penjual atau pihak yang menerbitkan commercial invoice tersebut. Oke, jadi bukti pemungutannya berupa dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dan yang perlu digarisbawahi, pembeli harus melengkapi dengan identitasnya secara lengkap agar dokumen tersebut bisa digunakan sebagai kredit pajak. Iya, tetapi ini ada lagi Mbak Rani, artinya diberikan kelonggaran lagi sama pemerintah. Kalau misalnya ternyata dokumen tersebut, karena dokumen tersebut kan dibuat sesuai dengan spesifikasi kebutuhan penjual kan ya, atau pihak yang ditunjuk sebagai pemungut tersebut. Kadang invoice itu kan mungkin nggak sesuai nggak detail nggak detail gitu ya.
Nah, ini diakomodir oleh pemerintah, diberikan kemudahan sepanjang nanti dokumen pendukungnya. Nah, jadi invoice-nya tadi tidak mengakomodir itu, artinya mungkin tidak lengkap ya, identitasnya nggak lengkap. Sepanjang dilengkapi dengan dokumen lain yang menunjukkan bahwa akun pembeli tersebut itu mencantumkan atau menunjukkan nama dan NPWP dan juga alamat ponsel atau email, itu diperbolehkan. Boleh. Boleh. Oke, jadi sudah diantisipasi nih kalau Ya. misalkan dokumennya tidak ada informasi yang belum lengkap di dokumen tersebut, Oke. bisa dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung. Oke, baik. Nah, ini kalau sudah PPN-nya udah dipungut, untuk pembayaran dan pelaporannya gimana nih Caimin? Untuk pembayarannya apakah kode pajaknya sama dengan PPN seperti biasa 411211 Iya. atau mungkin ada Ini kode lain? ada perbedaan ya buat kawan pajak. Oh, berbeda. Jadi untuk transaksi ini ya sesuai dengan PMK 60, ini kode PPN-nya menggunakan PPN lainnya ya buat kawan pajak, yaitu kodenya PPN 411219 dan kode jenis setorannya 111, yaitu setoran masa PPN dari kegiatan PMSE. Oh, ada khusus ya? Khusus, Kode jadi agak MAP-nya. berbeda dengan PPN pada umumnya. Jadi kodenya, Kemudian untuk jadi 411219 dengan kode jenis setorannya 111 khusus ya. Jadi tidak sama dengan Tidak PPN sama. yang dalam negeri ya Caimin ya. betul. Kemudian kalau untuk pelaporannya bagaimana Oke, nih, nah ini Caimin? pelaporannya ya, karena tadi itu dilakukan oleh pihak yang ditunjuk ya, baik nanti penjual atau juga PMSE. Ini pelaporannya agak sedikit berbeda Bapak Ibu kawan pajak. Jadi pelaporannya bukan bulanan seperti PPN pada umumnya ya, yang dilaporkan pada akhir bulan berikutnya, tetapi dilakukan setiap triwulan Mbak Rani. Setiap Tiap triwulan. triwulan. Jadi kalau misalnya periodenya masa Januari sampai dengan Maret itu dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan tersebut. Oh, berarti kalau Januari sampai Maret, akhir bulan berikutnya berarti 30 akhir April gitu ya. Iya, Oh, akhir gitu. April. Oke. Nah ini nih Caimin, kalau ada kurang bayar atau ada lebih bayarnya, berarti mekanismenya gimana nih Caimin? Iya. Baik Bapak Ibu, kawan baca, jadi tidak menutup kemungkinan ya ketika nanti Bapak Ibu melakukan pemungutan, terus kemudian dilakukan perhitungan secara triwulan tadi ya, kemudian dilaporkan, ada kemungkinan nanti ternyata ada kekurangan bayar. Kalau kekurangan bayar ya sama dengan PPN pada umumnya, wajib di-store terlebih dahulu ya kekurangannya tersebut. Namun dalam hal ada kelebihan ya silakan nanti kelebihannya itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi kalau ada LB bisanya dikompensasikan Bisa, ya ke kompensasi masa pajak berikutnya. Tapi ini Mbak Rani, kalau misalnya ada terjadi double bayar ya, kalau misalnya terjadi double bayar, Bapak Ibu kawan pajak, boleh nggak di PBK? boleh di PBK boleh, Bisa. silakan bisa, atau juga diperhitungkan dengan mekanisme pajak yang tidak seharusnya terutang, PMK diminta 187 ya. kembali ya. Bisa diminta kembali dengan mekanisme pajak yang tidak seharusnya terutang, atau juga nanti dikreditkan dengan pajak keluaran yang lainnya sepanjang memenuhi syarat pengkreditan pajak masukan. Dipersilakan. Gitu. Jadi Atau boleh dikreditin aja atau Boleh. mau dipindah bukukan ke jenis Bisa. pajak yang lain Oke. atau diminta juga bisa. bisa, asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi Terpenuhi. ya Mbak Rani. Tapi ada juga ini kalau misalnya ternyata tidak dikreditkan, tidak di PPK, tidak juga tadi diminta melalui mekanisme PMK 187 ya, pajak yang tidak seharusnya terutang, bisa juga diperhitungkan di SPT tahunan. Nah, ini gitu. tentunya nanti dibiayakan. Jadi masuknya dibiayakan. Iya, dibiayakan bisa. Oke. Caimin, kita kembali lagi nih. Untuk pelaporannya itu medianya sama dengan SPT masa PPN yang Oke. 11-11 itu Iya. atau beda? Iya, berbeda Mbak Rani. Jadi beda. pelaporannya ya, Bapak Ibu kawan pajak tidak menggunakan SPT seperti pada umumnya e-faktur ya. Yang tidak. 11-11 itu? Jadi Bapak Ibu kawan pajak nanti disediakan tersendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, nanti melalui aplikasi tersendiri. Nanti silakan Bapak Ibu gitu. kawan pajak dilaporkan nanti melalui portal PMSE ya tentunya ya. Hmm, Silakan dilaporkan tiap triwulan. 3 bulan. Oke, Oke. jadi tidak menggunakan SPT masa PPN yang 11-11 ya, Betul. tapi melalui portal Portal PMSI. Oke. Oke, baik. Wah, kayaknya jelas sekali nih Caimin ya. Nah, untuk semakin lebih memperdalam dan
supaya Bapak Ibu kan pajak juga lebih memahami, gimana nih kalau dicontohkan, contoh kasusnya gimana nih Caimin untuk PMK 60 ini? Oke, jadi contohnya seperti ini Mbak Rani ya. Misalkan. Misalnya nih ada Bapak A nih. Bapak A di sini bisa Bapak Arif, Bapak Alex atau Ya, yang Mas Arif lainnya ya. yang di belakang. Halo Mas Arif. Iya. Nah, ini melakukan pembelian ya dari luar negeri atau memanfaatkan BKP tidak berwujud ya dari luar negeri ya melalui PMS ini, melalui PMSE Mbak Rani ya. Ini Yang nilainya, ditunjuk apa enggak nih PMSE? Iya, PMSE-nya. Udah pinter saya. Oh iya, Mbak Rani udah pinter. Berarti udah bisa nebak nih jawabannya apa? Enggak, A apa B? diterusin. Nggak ada Ayo. pilihannya. Jadi melakukan penjualan BKP tidak berwujud atau juga memanfaatkan JKP ya dari luar negeri melalui PMSE ya. Nah, kebetulan PMSE-nya ini ditunjuk nih Mbak Rani ya, ditunjuk oleh pemerintah Oke. sebagai pemungut Sebagai pemungut. PPN. Nilainya contohnya 5 juta ya ini ya, 5 juta. Nah, karena 5 juta kan belum termasuk PPN. Nah, atau 5.550.000 termasuk PPN Mbak Rani. Oke. Nah, dalam hal ini maka kewajibannya seperti apa? Nah, karena PMSE-nya ini ditunjuk sebagai pemungut PPN tadi, maka wajib memungut ini PMSE-nya PPN sebesar, jadi Pak Tuan A ya tadi ya, Pak Tuan A. Iya. Pak A ini wajib membayar 5 juta plus PPN-nya 11% tadi ya. Jadi PPN-nya kalau 11%-nya 5 juta kan 550. 550. Nah, 550.000. Nah, sehingga total yang harus dibayar oleh Tuan A 5.550.000. Di mana yang 550 ini nanti akan disetorkan oleh PMSE tersebut karena dia tunjuk sebagai pemungut dalam tadi ya pelaporannya tiap 3 bulan ya. Terus kemudian juga sebelumnya disetor ke kas negara. Oke, jadi itu Gitu. kalau yang PMSI-nya ditunjuk sebagai Oke. pemungut. Nah, sekarang kalau nggak ditunjuk nih Caimin, Ya. yang pembelinya harus store sendiri itu gimana? Ya, sama. Misal saya contohkan ya tadi sama ya, contohnya sama wes. Terus kemudian PMSE-nya atau contohnya bisa beli langsung nih, beli langsung lewat penjual langsung tidak melalui PMSE atau lewat PMSE tapi PMSE-nya ternyata tidak ditunjuk. Nah, ternyata terus kemudian penjualnya ini juga tidak ditunjuk sebagai pemungut PPN. Contohnya sama tadi ya misalnya ya. Maka si Tuan A tadi ya, Tuan Arif tadi memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN-nya sendiri sesuai dengan Memungut, pasal menyetorkan, dan juga lapor melaporkan, juga ya? melaporkan sesuai dengan pasal 3A ya di Undang-Undang PPN. Di mana tadi saya sebutkan dalam hal ada transaksi pembelian atau pemanfaatan BKP atau juga JKP, ya, BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Terus kemudian ini penjualnya tidak ditunjuk sebagai pemungut atau juga kalau misalnya lewat tidak ditunjuk sebagai pemungut, maka pihak pembeli ini dia selaku pemungut. Jadi dia juga dianggap sebagai pemungut dan wajib menyetorkan PPN-nya tersebut, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan. Oke, untuk kodenya tetap sama ya? Kodenya sama. Mau dipungut oleh pembeli atau pemungutnya tetap sama? Iya. 411219, kode jenis setorannya 111. Baik. Sepertinya inti dari PMK 60 itu semua ya tadi ya Caimin ya? Iya. Jadi mungkin masih ini ya Mbak Rani ya. Mbak Ibu bukan pajak. Oh, atau mungkin silakan Mbak Rani, mungkin ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, Coba kita saya lanjutkan cek sedikit. di kolom komentar apakah ada pertanyaan? Kayaknya sih belum ada. Oke, kalau nggak ada mungkin ini ya, Bapak Ibu bukan pajak ya. Mungkin di luar sana ada beberapa atau saya juga pernah mendengar atau juga membaca ini Bapak Ibu bukan pajak terkait transaksi melalui sistem elektronik Mbak Rani ya, ini marketplace segala macam ini kan banyak ya sekarang transaksi online itu sangat marak sekali karena memang sangat mudah, bahkan mungkin saya Mbak Rani atau juga Mas Arif di sini juga sering, bukan hanya sering, mungkin hobi ya, hobi bertransaksi secara elektronik. Nah, ngomong-ngomong saya nunggu baksonya ini juga belum datang sampai sekarang. Pesannya di mana nih Mbak Rani? Nah, Gimana? Ayo diterusin. Oke, sampai lupa saya ngomong apa tadi. Ya, jadi misalnya nih, Bapak bukan pajak yang sering ditanyakan ya di luaran sana, transaksi elektronik kan sangat marak sekali. Terus kemudian ada nih informasi saya baca tadi itu di media tertentu ya. Tiba-tiba dia itu
dapat surat ya, surat cinta atau mungkin pemberitahuan ya secara formal dari KPP tempat terdaftar atau wilayahnya gitu ya, tempat domisili, tiba-tiba dia harus membayar pajak padahal dia melakukan kegiatannya itu secara online. Nah, ini yang mungkin yang perlu dipahami Bapak Ibu kawan pajak, di mana kewajiban perpajakan, aspek perpajakan transaksi baik secara konvensional, jadi jual beli secara langsung begitu ya, atau juga jual beli secara online. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan apa? Maksud saya tidak terkait PMK 60 tadi ya Mbak Rani ya, tapi masih nyambung karena ini elektronik juga ya. Ini saya sampaikan buat Bapak Ibu kawan pajak yang berada di Indonesia lah, di dalam daerah pabean. Nah, karena apa? Jadi transaksi tersebut sama dengan transaksi konvensional, jual beli, Bapak Ibu jual beli di toko, di Indomaret, di toko sekitar atau mungkin di toko yang lainnya, itu kan dikenakan pajak Mbak Rani ya. Nah, ada aspek perpajakannya. Sama dengan transaksi online ini, jadi jangan terkejut ketika Bapak Ibu nanti ternyata didatangi ada dapat surat cinta dari KPP terus kemudian disuruh membayar sekian, itu memang sesuai dengan ketentuan perpajakan Bapak Ibu kawan pajak. Jadi kalau syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi walaupun Bapak Ibu belum memiliki NPWP, maka aspek perpajakannya ini tetap harus dilaksanakan. Jadi kalau tadi itu misalnya terus dapat surat belum membayar pajak karena diketahui mungkin omsetnya sekian ya. Nah, perlu kami informasikan juga Bapak Ibu kawan pajak bahwa pajak secara online shop atau juga pajak secara konvensional ini sama ya perlakuannya. Misalnya kalau omsetnya belum sampai dengan 4,8 miliar dalam hal ini usahanya perdagangan tadi ya, itu tetap mengikuti ketentuan yaitu PP 23 ya Mbak Rani ya, yang besarnya 0,5% itu. Jadi jangan kaget nanti Bapak Ibu ketika nanti ada surat yang disampaikan Bapak Ibu wajib bayar pajak 0,5% dari omset. Dan Bapak Ibu kawan pajak dengan diterbitkannya PMK, mohon maaf maksud saya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang KPP kemarin, ini sangat meringankan Bapak Ibu kawan pajak semuanya, kita semua maksudnya ya, karena pemerintah ada batasannya ya. Nah, batasannya ini loh 500 juta. Kalau Bapak Ibu kawan pajak omsetnya dalam 1 tahun tidak lebih dari 500 juta, nah ini tidak wajib membayar pajak sebesar 0,5%. Belum dikenakan. Ini kalau menurut saya merupakan insentif yang sangat luar biasa Mbak Rani, lebih dari insentif COVID kemarin nih. Karena apa? Kalau insentif COVID kan berlakunya dibatasi kan sampai periode ini. Nah, ini kan kalau selama aturannya belum dicabut masih berlaku, belum dirubah. Ya. Nah, masih bisa. Itu pajak ya. Baik, terima kasih banget nih Cak Imin atas penjelasannya mengenai transaksi. Kalau kita bertransaksi secara online atau konvensional itu tidak ada perbedaan ya, tidak ada pelakuan yang berbeda untuk kewajiban perpajakannya. Ya, artinya ini saya lanjutkan sedikit Mbak Rani ya. Artinya Bapak Ibu kawan pajak perlu dipahami ya bahwa transaksi online ya, transaksi online ini kan sangat menjamur, sangat memudahkan kita semua. Tentunya ini tidak adil dong kalau yang penjualan secara online ini tidak dikenakan pajak. Terlewat gitu aja ya. Iya. Sementara yang secara konvensional dikenakan pajak, sama-sama dapat omset. Justru malah yang online mungkin sekarang yang omsetnya lebih besar ya Mbak Rani ya. Nah, ini tentunya dalam rangka keadilan juga ini ya. Tentunya supaya Bapak Ibu kawan pajak semuanya juga bisa memberikan sumbangsihnya kepada negara, memberikan penerimaannya, menyumbang penerimaan ke negara, terus juga bisa memulihkan ekonomi kita semuanya. Nah, maka aspek perpajakannya disamakan. Oke, baik. Terima kasih sekali Cak Imin. Kalau saya lihat nih di kolom komentar, sepertinya belum ada yang bertanya. Ya, Mas Arif ya, nggak ada yang bertanya ya? Oke, tidak apa-apa. Mungkin ya sudah jelas barangkali ya Pak Ibu kawan pajak ya. Mungkin. Karena materinya tidak terlalu sulit sebetulnya memang. Baik, terima kasih sekali Cak Imin. Sepertinya bakso bijak kita sore ini bisa kita akhiri, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Cak Imin tadi bisa setidaknya menambah wawasan dan juga informasi kita terkait tentang pemungutan PPN atas transaksi BKP tidak terwujud maupun JKP dari luar negeri atau luar daerah pabean.
Ada informasi tambahan Mbak Rani mungkin terkait kewajiban pelapor apa PPN mungkin ya? Apa? Oh iya betul. Karena ini hari terakhir untuk pelaporan SPT masa PPN masa September, mungkin kemarin sedikit ada kesulitan kendala terkait dengan kompensasi ya Cak Imin ya. Kita dapat Betul. ada banyak masukan dari wajib pajak terkait kompensasi yang jadi double Cak Imin. Jadi wajib pajak ini kompensasinya jadi double. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan apabila Bapak Ibu kawan pajak yang sedang menyaksikan bincang-bincang kita di sore hari ini yang masih mengalami kesulitan terkait pelaporan SPT masa PPN yang kompensasinya jadi double, Bapak Ibu kawan pajak bisa langsung menghubungi kami di layanan helpdesk kami atau melalui live chat Telegram atau melalui telepon di KPP Madya Surabaya. Nanti kami akan membantu dan semoga pelaporannya bisa diselesaikan dengan lancar ya, Cak Imin ya. Ya, betul Mbak Rani. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, apabila tadi tidak sempat untuk menyimak dan mungkin ada poin-poin yang terlewat dan Bapak Ibu kawan pajak ingin mendengarkan kembali, Bapak Ibu kawan pajak bisa melihat kembali bincang-bincang kita sore hari ini di kanal YouTube KPP Madya Surabaya yang secara reguler akan kita upload kembali bincang-bincang kita di sore hari ini. Dan apabila Bapak Ibu kawan pajak masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu kawan pajak juga bisa menghubungi kami di layanan telepon KPP Madya Surabaya di 031 998 60398 atau di live chat Telegram di 0811 3196 631 yang akan kami layani di hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu kawan pajak, terima kasih atas kesediaannya telah mengikuti bincang-bincang kita di sore hari ini dan semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya Widya Rani Kusuma, saya Saiful Muslimin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.